Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel aku, si Amelin. By the way, aku bakalan penuhin janji aku di bulan-bulan lalu yang aku bakalan bikin video mengenai gimana cara aku menghilangkan jerawat-jerawat aku. Dan sekarang aku bakalan menceritakan semuanya, dimulai dari kenapa aku bisa jerawatan, apa aja yang aku lakuin, dan produk apa aja yang aku pakai. Aku bakalan ceritain semuanya di sini. Sebenarnya emang dari bulan-bulan lalu aku pengen bikin video ini, cuman baru sempet sekarang. Kemarin-kemarin aku ada hal yang harus aku kerjakan dan harus aku selesaikan, karena itu aku baru sempet bikin videonya itu sekarang. Gak tahu kenapa ya, aku tuh suka gatel banget gitu kalau misalkan ada teman-teman YouTube yang DM aku dan mereka bercerita mengenai permasalahan kulit mereka, dan aku bales DM mereka tapi aku nggak bisa jelasin secara detail mengenai gimana cara aku untuk mengatasi permasalahan kulit aku tempo dulu. Nggak bisa sedetail itu aku jelasin ke mereka, dan gak mungkin semuanya aku bisa ceritain dong. Mereka punya permasalahan kulit masing-masing dan punya keluhan yang berbeda, aku pun sama gitu. Jadi aku ngerasa bersalah gitu karena aku nggak secepatnya bikin video ini. Dan mungkin video ini juga menjadi harapan dari teman-teman semuanya yang sedang mengalami permasalahan kulit atau sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kulit mereka. Aku hanya bisa memberikan sedikit dari cerita aku, nggak sedikit sih, cukup banyak ya. Ya dari cerita aku, pengalaman aku mengenai gimana cara aku mengatasi permasalahan kulit yang super duper bikin stres banget. Semoga cerita dan pengalaman aku ini bisa menjadi solusi atau jalan keluar buat teman-teman mengatasi permasalahan kulit kalian semuanya. Aku rasa video ini bakalan sedikit panjang ya, karena yang namanya proses pengobatan kulit yang bermasalah itu tidaklah mudah. Itu pasti butuh proses yang cukup panjang. Semoga teman-teman gak bosan ya untuk dengerin cerita aku dari awal sampai akhir video ini, karena bisa dibilang cara yang aku lakuin untuk mengatasi kulit aku yang bermasalah tempo dulu itu bisa dibilang alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Teman-teman sekarang bisa lihat sendiri kulit aku saat ini seperti ini. Nanti aku bakalan kasih lihat keadaan kulit aku tempo dulu itu separah apa di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa bandingkan keadaan kulit aku tempo dulu dan sekarang. Dan langsung aja, nggak perlu tunggu lama-lama, aku bakalan bahas dimulai dari dasarnya terlebih dulu ya teman-teman. Nah yang pertama itu kalian harus tanamkan, yang pertama itu niat, yang kedua sabar, yang ketiga konsisten. Itu dasarnya ya teman-teman. Yang pertama ada niat. Kenapa? Karena proses pengobatan kulit yang bermasalah dan cukup terbilang agak parah ya, itu pasti perlu yang namanya proses yang cukup panjang, nggak singkat. Itu pasti butuh waktu berbulan-bulan. Kalian harus bener-bener sabar selama proses penyembuhan itu ya teman-teman. Yang pertama niat kan. Dari niat itu, kalau kalian udah niat dari awalnya kalian pengen sembuh, kalian pasti bakalan sabar untuk menjalankan proses pengobatan yang bisa terbilang cukup memakan waktu ya, tidaklah sesingkat itu gitu. Yang ketiga, kalian harus konsisten. Jadi kalau kalian punya niat, kalian pasti bakalan sabar. Kalau kalian sabar, kalian pasti bakalan konsisten untuk menjaga kulit kalian dan untuk tetap berpikir kalau kalian bakalan sembuh. Dan selama masa proses pengobatan itu, kalian harus memiliki ketiga poin itu: niat, sabar, dan konsisten. Oke? Itu kalian harus punya itu dulu. Yang kedua, kalian harus menjaga mood kalian supaya nggak stres. Siapa juga sih yang nggak stres kalau kita punya permasalahan kulit kan? Aku tahu itu bukan suatu hal yang mudah ya, karena aku juga mengalami hal itu, dimana aku merasa stres banget. Aku nggak mau kemana-mana itu harus pakai masker, nggak betah lama-lama di luar, pengennya di rumah terus. Aku juga ngalami teman-teman, aku sampai nggak mau lihat kaca, itu bener-bener aku alami juga. Emang stres itu kalau bisa dibilang, sampai aku tuh mikirnya sangat jauh gitu. Aku sempat mikir ya apa aku bakalan laku gitu. Emang gitu teman-teman. Aku dengan keadaan kulit aku seperti itu, pikiran aku memang sesetres itu kemana-mana, dan itu benar-benar bikin aku drop banget sih. Nah jadi teman-teman harus menghindari pikiran-pikiran seperti itu. Tanamkan dalam pikiran kalian kalau kalian bakalan sembuh. Suatu saat nanti kulit kalian bakalan kembali seperti semula. Jadi tanamkan pikiran itu dalam pikiran kalian. Gimana caranya?
memang itu tidaklah mudah. Cuman kalau aku, biasanya aku alihkan pikiran aku ke hal-hal yang membuat aku happy. Kalau aku sih waktu itu mengalihkan pikiran aku dengan menonton drama Korea. Jadi waktu itu aku ngambil masa pengobatan itu di pertengahan tahun, dimana aku lagi libur semesteran kuliah kan cukup lama ya. Jadi aku manfaatkan waktu itu untuk mengobati jerawat-jerawat aku, dimana pada saat itu emang aku lagi nggak kemana-mana, aku di rumah aja. Palingan pagi bersih-bersih, nyuci dan lain sebagainya. Dan setelah itu aku nontonlah drama Korea karena itu bikin aku happy ya. Kenapa nggak yang lainnya? Karena kalau yang lainnya mungkin aku harus bepergian lah, kemana lah, nggak ada sih. Karena itu aku ambil hal yang membuat aku happy itu ya dengan aku nonton drama Korea gitu. Setelah beres semuanya aku nonton di kamar. Jadi aku nggak terlalu fokus untuk memikirkan kondisi wajah aku. Dan setiap kali aku nonton pasti ada pemeran ceweknya kan, dimana pemeran ceweknya itu cantik banget. Dan aku selalu merasa aku pengen nih make up kayak gini, aku pengen bikin blush on kayak gini, aku pengen punya kulit kayak gini. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin semangat aku makin membara ya teman-teman. Aku makin semangat dan membuat pikiran aku itu tetap positif. Aku bakalan sembuh. Aku makin semangat untuk menjalankan step by step dari pengobatan atau perawatan kulit wajah aku. Itu bener-bener aku sesemangat itu karena itu yang membuat aku menjadi konsisten selama masa pengobatan yang tidaklah sebentar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang bingung untuk mengatasi stres kalian bisa alihkan pikiran kalian ke hal-hal yang membuat kalian happy, apapun ya. Kalau kalian suka nyanyi-nyanyian atau bikin rekaman suara ya kayak gitu, kalian bisa lakukan itu, apapun yang bisa membuat kalian happy. Jadi kalau misalkan kitanya terus-terusan pakai skincare, terus-terusan diobatin di kulitnya, tapi pikiran kitanya tetap stres, mah buat apa gitu? Itu bakalan sia-sia aja kalau menurut aku ya. Itu justru bakalan membuat keadaan kulit kita itu semakin parah. Aku soalnya sempat kayak gitu, aku pernah mengalami hal seperti itu. Skincare akunya tetap stres. Jadi selama 1 bulan itu ya kulit aku gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Sia-sia aja kan uang yang sudah kita keluarkan untuk beli skincare atau beli obat untuk mengatasi kulit kitanya. Nah, kalau saran aku gitu sih, kalian harus jaga pikiran kalian, jangan sampai stres, dan cobalah alihkan pikiran kalian ke hal-hal yang membuat kalian happy. Yang ketiga, kalian harus jaga pola makan kalian. Maksud aku jaga pola makan itu, kalian harus hindari makanan-makanan yang tersugestikan. Kalian tahu kan makanan yang tersugestikan apa? Yang kalian tahu aja deh. Kalau aku setahu aku, makanan yang bisa menimbulkan jerawat itu, kalau setahu aku ya, telur, kencur, kacang-kacangan, pedas, mie instan, apalagi ya? Itu sih kalau setahu aku. Aku juga pernah baca kalau itu semua mitos katanya ya. Cuman kalau udah tersugestikan, itu kadang bisa aja terjadi gitu. Sama halnya aku tempo dulu ya, dimana keadaan kulit aku lagi parah-parahnya. Di situ aku makan makanan yang tersugestikan dan 1 atau 2 hari ke depannya itu memang timbul jerawat-jerawat di muka aku. Itu aku nggak tahu ya, itu bener-bener apa karena aku tersugestikan atau karena memang keadaan kulit aku pada saat itu lagi sakit ya. Bisa dibilang keadaan kulit aku lagi sakit gitu kan, jerawatan gitu banyak banget dulu. Cuman untuk sekarang, alhamdulillah gitu, semenjak keadaan kulit aku membaik, makanan yang tersugestikan itu tidak terlalu seberpengaruh dulu gitu. Kalau dulu kan 1 atau 2 hari itu muncul, kalau sekarang alhamdulillah gitu, alhamdulillah banget. Bahkan dulu ya setiap mau menstruasi biasanya kan kalau cewek suka muncul jerawat-jerawat gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah juga udah beberapa bulan ini alhamdulillah jangan sampai keluar jerawat lagi gitu. Mungkin bisa dibilang karena memang keadaan kulit aku tempo dulu memang bisa dibilang lagi sakit gitu ya. Itu mungkin yang mempengaruhi kenapa kita kalau makan ini jadi besoknya muncul jerawat, kalau makan ini lusanya muncul jerawat. Itu karena mungkin keadaan kulit kitanya yang lagi sakit gitu. Karena itu makanan apapun yang tersugestikan itu bisa jadi berpengaruh ke kulit kitanya gitu. Makanya itu kalian harus jaga pola makan kalian, hindari makanan yang tersugestikan. Jagalah pola makannya, jangan sampai kalian makan makanan yang bisa dibilang jorok ya. Ini untuk sementara aja ya teman-teman, enggak selamanya, tapi selama masa pengobatan kalian, selama masa penyembuhan kalian aja, coba kalian untuk konsisten jaga pola makan
kebersihan, jaga tingkat stres. Pokoknya selama masa itu aja tolong sabar gitu untuk hasil yang lebih bagus kan. Kalian pengen sembuh kan, jadi kalian cobalah sabar selama ya minimal 5 bulanan lah. 5 bulanan kalian sabar untuk hasil yang kalian inginkan gitu. Kalau kalian udah melewati masa-masa itu mah ya insya Allah sih makan apapun juga kalian bisa bebas gitu. Ini mah selama masa penyembuhan aja, supaya keadaan kulit kalian nggak semakin parah dan bisa secepat mungkin sembuh dari permasalahan kulit kalian gitu. Yang keempat, bener kan yang keempat? Yang selanjutnya ya, yang keempat kayaknya. Yang keempat, kalian harus jaga kebersihan kulit wajah kalian. Kalian kalau abis dari mana-mana itu biasakan cuci muka, double cleansing kalau bisa ya, tapi jangan yang keras-keras. Maksud aku kandungan-kandungan skincare-nya jangan yang terlalu keras gitu. Kalau aku sih dulu pakai Cetaphil ya teman-teman, jadi itu nggak terlalu keras karena kulit kita kan lagi sakit gitu. Jadi harus bener-bener cari pencuci muka yang sesuai dengan keadaan kulit kita pada saat itu. Nah teman-teman jangan jorok ya kemana-mana, jangan lupa cuci muka. Jadi kalau misalkan kulit kita kena apa juga kita harus mencuci muka lagi. Pokoknya jaga kebersihan kulit wajah kalian deh seenggaknya ya, bener-bener harus bersih. Kalau aku dulu juga sama kayak gitu. Oke, next, selanjutnya kalian harus rutin perawatan wajah. Perawatan wajah nggak harus kalian beli masker yang mahal-mahal. Kalau perawatan sih, kalau aku sih masker ya, aku sering banget pakai masker dengan bahan-bahan alami karena aku tipikal orang yang cukup sensitif dengan masker instan. Jadi aku pakai masker-masker alami, alhamdulillah semuanya itu cocok di aku. Aku pernah upload video masker instan yang sering aku pakai, kalian bisa cek aja di YouTube channel ini. Nanti aku taruh di sini deh. Itu aku rutin pakai masker itu. Pokoknya jaga stres, jaga pola makan, jaga kebersihan, dan rutin pakai masker. Seenggaknya selama masa pengobatan ya teman-teman, kalian harus rutin dan konsisten. Yang tadi aku bilang itu konsisten, kenapa? Karena itu kalian harus benar-benar konsisten selama masa pengobatan itu, supaya keadaan kulit kalian tidak semakin parah dan justru semakin baik dan semakin sembuh, amin.